Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan siap untuk belajar fisika. Kali ini kita akan belajar fisika kelas 11, yaitu elastisitas benda padat. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah pembelajaran nanti, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep tegangan, regangan, dan modulus elastisitas suatu benda. Sebelum kita pelajari apa itu elastisitas, mari kita lihat tayangan video berikut ini. Pandemi COVID-19 telah menciptakan fenomena baru di tengah masyarakat. Akibat pandemi ini, bersepeda menjadi kegiatan yang populer di masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Fenomena ini muncul karena masyarakat menilai dengan menggunakan sepeda akan lebih aman daripada menggunakan alat transportasi umum yang rentan tertular virus COVID-19. Bersepeda mulai digemari masyarakat yang sudah jemu berdiam diri di rumah namun tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Fenomena bersepeda yang kian populer mendapatkan berkah tersendiri bagi industri sepeda di dalam negeri. Permintaan sepeda dikabarkan terkerik naik, bahkan meningkat hingga 100%. Oke, dalam tayangan tadi ada penerapan konsep elastisitas dalam kendaraan loh. Ada yang tahu? Ya, pada kendaraan, baik itu sepeda motor maupun mobil, ada suatu bagian yang berfungsi untuk meredam kejutan. Kalian pasti tahu, bagian itu adalah shock breaker atau peredam kejut. Kendaraan yang dilengkapi dengan shock breaker akan lebih mudah untuk dikendalikan saat melewati jalan yang bergelombang atau tidak rata. Tentu saja karena kejutan telah berkurang. Nah, pertanyaannya, mengapa shock breaker setelah mengalami kejutan dapat kembali ke bentuk semula? Terus apa kaitannya dengan konsep elastisitas? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, konsep dasar elastisitas. Apa itu elastisitas? Elastisitas adalah suatu sifat suatu benda untuk kembali ke bentuk awal setelah gaya yang diberikan pada benda itu dihilangkan. Nah, berdasarkan sifat tersebut, di kehidupan sehari-hari benda dibagi menjadi dua, yaitu benda elastis dan benda plastis. Benda elastis itu adalah benda yang dapat kembali ke bentuk awalnya ketika gaya yang diberikan benda itu dihilangkan. Contohnya yaitu pegas, shock breaker, karet, dan ketapel. Sedangkan untuk benda plastis merupakan benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang diberikan itu dihilangkan. Contohnya apa? Yaitu tanah liat, lumpur, dan plastisin. Lalu, besaran apa saja pada sifat elastisitas suatu benda? Yang pertama ada tegangan atau bahasa Inggrisnya stress. Tegangan adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda pada luas penampang tertentu. Tegangan disimbolkan dengan sigma, di mana besarnya tegangan dapat dicari dengan cara gaya dibagi dengan luas penampang. Di sini F adalah besarnya gaya dan A merupakan luas penampang. Nah, dari persamaan tersebut artinya semakin besar gaya, maka tegangan atau stres juga akan semakin besar. Begitu juga dengan hidup. Kalau nggak mau stres, ya jangan kebanyakan gaya. Besaran yang kedua yaitu besaran regangan. Regangan sendiri merupakan suatu perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Regangan sendiri dihitung dengan cara membandingkan
antara perubahan panjang terhadap panjang awal dari benda tersebut. Regangan disimbolkan dengan huruf E kecil. Dalam persamaan ini, delta L merupakan perubahan panjang dan L0 merupakan panjang awal benda tersebut. Tahukah teman-teman, tingkat elastisitas tiap benda itu bisa berbeda-beda. Berdasarkan tegangan dan regangan yang dialaminya, kita dapat mencari tingkat elastisitas atau modulus elastisitas, di mana modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dan regangan, disimbolkan dengan huruf E besar dengan persamaan berikut. Dari persamaan itu artinya semakin besar nilai modulus elastisitas, maka semakin besar pula tegangan yang diperlukan untuk meregangkan benda tersebut. Nah, untuk lebih memahami materi, kita akan belajar untuk mengerjakan soal. Ada satu soal di mana Ahmad memiliki sebatang logam besi dengan panjang 1 meter dan luas permukaannya 1 cm kuadrat. Kemudian, ia menarik logam besi tersebut menggunakan mesin dengan gaya sebesar 2000 Newton. Jika panjang akhir logam besi tersebut adalah 1,05 meter, berapakah modulus elastisitas logam besi tersebut? Nah, supaya lebih jelas, kita gambarkan. Nah, ini adalah sebatang logam besi dengan panjang 1 meter dan luas penampangnya 1 cm kuadrat. Kemudian diberikan gaya sebesar F, atau di sini soalnya 2000 Newton. Kemudian ditarik dengan mesin. Nah, maka akan muncul besaran-besaran tertentu, yaitu diantaranya L0 atau panjang awal, LT panjang akhir, dan delta L yaitu perubahan panjang. Nah, mari kita selesaikan soal berikut ini. Yang pertama, diketahui dulu L0-nya adalah 1 meter, kemudian LT panjang akhir 1,05 meter. Dari L0 dan LT kita bisa mencari delta L atau perubahan panjang dengan cara LT dikurangi L0 sama dengan 0,05 meter. Sedangkan untuk luas permukaan A 1 cm kuadrat kita jadikan meter kuadrat menjadi 1 kali 10⁻⁴ meter kuadrat. Dan gaya yaitu sebesar 2000 Newton. Oke, kemudian apa yang ditanyakan? Yaitu modulus elastisitas atau E besar. Mari kita jawab. Cara menjawabnya yaitu, yang pertama kita akan mencari besar tegangan terlebih dahulu. Tegangan yaitu sigma sama dengan F per A. F adalah gaya sebesar 2000 Newton, sedangkan A adalah luas permukaan sebesar 1 kali 10⁻⁴ meter kuadrat. Dari sini kita operasikan, ketemu besar tegangan adalah 2 kali 10⁻⁷ Newton meter pangkat min 2 atau Newton per meter kuadrat. Selanjutnya, kita akan mencari besar regangan. Regangan adalah E kecil sama dengan sig sama dengan delta L dibagi dengan L0. Perubahan panjang dibagi dengan panjang awal. Kita masukkan delta L 0,05 meter dan L0-nya 1 meter. Sehingga ketemu nilai regangan yaitu 0,05.
Setelah mendapatkan nilai tegangan dan tegangan, kemudian kita baru bisa mencari modulus elastisitas benda. Modulus elastisitas itu adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Tegangan sudah kita temukan sigma dibagi dengan regangan E kecil. Kemudian kita masukkan 2 kali 10 pangkat 7 Newton meter pangkat min 2 dibagi dengan 0,05 sehingga ketemu hasilnya yaitu 4 kali 10 pangkat 8 Newton meter pangkat min 2. Nah, sehingga kita temukan modulus elastisitas logam besi tersebut adalah 4 kali 10 pangkat 8 Newton meter pangkat min 2. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, masih mengenai tingkat elastisitas benda. Sekarang bagaimana hubungan antara gaya yang diberikan benda dengan pertambahan panjang benda itu? Tahukah kalian, sekitar kita benda elastis dapat berubah menjadi plastis? Benda elastis dapat berubah menjadi plastis ketika diberikan gaya yang melebihi batas elastis benda itu. Sebagai contoh, karet atau pegas yang ditarik dengan gaya yang semakin besar, maka suatu saat karet atau pegas itu tidak dapat kembali ke bentuk awal atau bahkan bisa putus. Nah, mari kita lihat grafik hubungan gaya dan pertambahan panjang. Oke, pada grafik tersebut kita lihat ada grafik antara gaya dengan pertambahan panjang. Pada garis O sampai A ini merupakan garis lurus atau garis linier. Artinya pertambahan gaya itu sebanding dengan pertambahan panjang. Sedangkan A sampai B ini sudah tidak lurus lagi. Akan tetapi di sini masih termasuk daerah elastis. Kenapa? Karena ketika benda itu gayanya dilepaskan, masih dapat kembali ke bentuk awalnya, namun tidak sebanding. Sedangkan ketika garis melewati titik B, di mana titik B adalah batas elastisitas suatu benda, maka benda itu ketika ditarik tidak dapat kembali lagi ke bentuk awalnya. Nah, inilah yang disebut dengan sifat plastis. Sampai ke titik C. Titik C ini merupakan titik patah. Kenapa titik patah? Karena pada titik ini benda yang diberikan gaya yang melebihi batas maksimal maka akan putus atau benda itu akan rusak. Nah, dari situlah mengapa tidak menutup kemungkinan benda yang di sekitar kita bersifat elastis bisa saja berubah menjadi plastis atau bahkan putus ataupun hancur, bergantung pada gaya yang diberikan pada benda tersebut. Oke, itu tadi materi tentang konsep dasar elastisitas. Jadi kita review lagi. Kali ini kita sudah belajar mengenai yang pertama, pengertian elastisitas, kemudian konsep tegangan, konsep regangan, dan modulus elastisitas suatu benda. Baik, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.